Selamat datang teman-teman, kalian sedang berada di sesi belajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diarita Febriana, dengan nomor NPM 3107 dari kelas 5A Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya, dalam penulisan karya tulis ilmiah memerlukan beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pemilihan ide. Yang kedua yaitu ada pengumpulan informasi, dan yang ketiga ada penulisan. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada pemilihan topik. Pemilihan dan penentuan topik merupakan tahap awal dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah. Penulisan topik ini guna untuk menentukan arah kegiatan dalam penulisan karya ilmiah berikutnya. Ada dua jenis pemilihan topik. Yang pertama yaitu topik atau masalah penelitian. Topik disebut juga dengan cakupan masalah penelitian. Topik dapat bersumber dari penulis itu sendiri, orang lain seperti teman, dosen, para ahli, dapat bersumber dari buku referensi atau bacaan. Topik itu sendiri merupakan perwujudan dari hal atau kejadian yang perlu diungkap. Hal ini dapat muncul karena adanya kesenjangan atau gap antara yang seharusnya terjadi dan kejadian di lapangan. Terdapat contoh area topik atau masalah, yaitu tentang produktivitas kerja penyuluhan pertanian lapangan. Menjadi 3 contoh judul. Judul yang pertama yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Judul yang kedua yaitu beberapa faktor yang mempunyai hubungan dengan produktivitas kerja penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Dan judul yang ketiga yaitu hubungan motivasi dengan produktivitas kerja penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Dan topik yang kedua yaitu keterbatasan. Dalam memilih dan menentukan topik akan menentukan beberapa keterbatasan. Di sini saya mempunyai 5M yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama yaitu minat. Topik yang dicari harus sesuai dengan minat. Hal ini digunakan agar mempermudah dalam pencarian informasinya. Dengan minat, topik harus juga sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan. Yang kedua yaitu mampu dilaksanakan. Topik harus dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang pertama, kemampuan menguasai materi atau teori dan konsep. Yang kedua yaitu waktu yang cukup. Yang ketiga tenaga pelaksana yang terlatih dan cukup. Dan yang terakhir yaitu dana yang cukup atau dana yang tersedia. Selanjutnya adalah mudah dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan tunjangan faktor data yang tersedia dan izin yang mudah dan dapat diperoleh. Selanjutnya ada mudah dibuat masalah yang lebih luas. Topik yang dipakai itu harus dapat dikembangkan. Keterbatasan yang terakhir yaitu ada manfaat. Jadi topik ini harus mempunyai manfaat bagi kita penulis, dosen, masyarakat maupun bidang-bidang yang terkait. Materi yang kedua yaitu ada pengumpulan informasi. Pengumpulan data atau informasi untuk penulisan karya tulis ilmiah perlu dikuasai. Di sini saya akan membahas tentang 3 prinsip dasar dalam pengumpulan data untuk penulisan penelitian. Yang pertama ada evaluasi instrumen. Evaluasi instrumen ini berguna untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan konsisten. Yang kedua yaitu adanya evaluasi terhadap sumber. Hal ini berguna
agar karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada pembuatan catatan. Masuk ke yang pertama yaitu ada evaluasi instrumen. Instrumen itu sendiri adalah alat bantu untuk pengumpulan data. Instrumen dapat diformulasikan dan disesuaikan dengan setiap teknik pengumpulan data. Seperti ada tes, kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada dua jenis uji dalam evaluasi instrumen ini. Yang pertama yaitu ada uji validitas. Uji validitas ini adalah uji yang mengukur konsep yang akan kita ukur. Apakah sudah sesuai dengan dan sudah tercantum pada instrumennya. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji ini mengukur tingkat ketepatan atau occurrence dan kemantapan atau konsistensi dari suatu instrumen. Evaluasi yang kedua yaitu ada evaluasi sumber. Penentuan sumber data yang akan dilakukan berasal dari data primer, data sekunder, maupun gabungan dari kedua data tersebut. Apa sih data primer dan data sekunder itu? Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumber tanpa diolah atau dianalisis terlebih dahulu oleh orang lain. Sedangkan data sekunder adalah data primer yang sudah diolah dan dianalisis oleh orang lain. Jadi, di sini kita perlu menganalisis pada data primer. Tingkat objektivitas sumber dapat diketahui dengan cara ketepatan dalam pemilihan sumber dan saat pengumpulan data. Nah, yang ketiga ada pembuatan catatan. Dimaksudkan hal ini untuk memudahkan pencatatan dan pencarian kembali informasi, terutama hal ini diperuntukkan untuk data sekunder. Ada tiga jenis pembuatan catatan. Yang pertama yaitu sistem kartu informasi. Sistem kartu ini lazim digunakan dan sangat dianjurkan bagi penulis dan masih tingkat pemula. Kartu informasi ini menggunakan karton tebal yang disesuaikan ukurannya. Dan yang kedua yaitu ada sistem penulisan. Sebelum menulis catatan berupa kutipan, perlu penyesuaian pada kartu informasi dengan daftar pustaka. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk ini berupa kutipan yang akan dicatat pada kartu informasi. Hal ini dapat berupa kutipan langsung yang terdapat dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Ada juga kutipan tidak langsung. Hal ini juga memiliki dua jenis, yaitu kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Selanjutnya adalah penulisan karya tulis. Penulisan karya tulis ilmiah dari 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu persiapan naskah pertama. Yang kedua ada revisi naskah. Dan yang ketiga persiapan format. Yang keempat ada editing akhir. Dan yang kelima ada koreksi akhir. Persiapan naskah pertama. Persiapan naskah pertama ini dipusatkan pada pengembangan ide. Ini bisa dimulai secara berurutan dengan memilih bagian inti dan meninggalkan pendahuluan. Revisi ini dilakukan dengan cara menggabungkan materi secara menyeluruh dengan menghilangkan pernyataan yang kurang jelas pada rangkaian tulisan. Yang ketiga yaitu ada format. Pada setiap lembaga memiliki format tulisan yang berbeda. Format yang berbeda ini memiliki satu kesamaan, yaitu berupa prinsip yang memuat bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Tahap yang keempat yaitu ada editing akhir. Editing akhir ini mencakup pengkajian terhadap topik masalah dan mengaitkannya dengan seluruh penulisan pada pembahasan dan kesimpulan. Yang terakhir yaitu ada koreksi akhir. Di rangkuman dari prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Sampai jumpa, terima kasih.